Baik, rekan-rekan ya, di sini terlebih dahulu kita akan memahami ya tentang sinonim ya, sinonim. Oke. Jadi dengan mempelajari jenis soal ini ya, kita akan uh, lebih bisa nanti memahami kalimat-kalimat ataupun yang lebih luas lagi dalam paragraf ya. Sesuai dengan yang ditulis di sini ya teman-teman ya, petunjuknya di sini ya. Choose the best definition or synonym for the capitalized word by searching for the context clues in the sentence. Context clues. Oke. Coba saya buat satu dulu ya, satu contoh soal seperti ini ya. Oke, contohnya I want ya, I want blah 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 because I'm starving. Ya, salah ya. Sorry. I want it because I am. Ya, coba kita kosongkan aja terlebih dahulu. Contohnya sini pasti lazy, C, starving, D, pokoknya happy. Oke, di sini ya, pokoknya kita buat di sini hungry ini ya. Oke. Ya, kita lihat di sini ya. Semuanya yang ditanya adalah what is the synonym of the word hungry? Ini. Maka berdasarkan konteks di sini, I want to eat. Jadi ini maka ini tidak it doesn't make sense, right? Ini tidak masuk akal. Kalau kita memilih yang ini. Ini juga ya. Maka di sini walaupun kita tidak memahami, seumpamanya kita tidak memahami arti kata starving, ya, maka kita wajib memilih yang ini. Ya, seperti itu. Sampai di sini bisa paham ya, teman-teman ya? Bisa. Oke. Sekarang kita masuk ke soal-soalnya ya. Kita mulai dari nomor 1. Di sini mungkin ada yang ya agak jarang kita dengar seperti ini ya. Maka kembali lagi kita bisa menjawab ya, atau paling tidak pasti membantu berdasarkan konteksnya, based on the context clues ya in the sentence ya. The devastations of the war resulted in a severe population drop. Ya, only 30 inhabitants remained. Maka coba kalau kita apa ini kan ini kata kerjanya ya, teman-teman ya. This is the verb ya, resulted in ya, mengakibatkan. Oke, mengakibatkan apa? Ya, turunnya populasi. Kalau mengakibatkan turunnya populasi, apakah itu ini kan cukup familiar, apakah itu keuntungan ya
atau sini giant ini kan besar. Jadi tidak mungkin yang opsi A dan B di sini pasti ya tidak, it doesn't make sense, right? Nah, maka ini kita eliminasi. Kalau extinction, ya, apakah pernah mendengar extinction? Kalau pernah, ya, apakah ini nyambung kalau kita masukkan extinction? Kalau nggak salah ini kepunahan ya. Iya. Nah, kepunahan. Maka di sini tentu tentang dampak negatif ya, dampak negatif ya. Ke sini ya jawabannya delta. The destruction, ya. Kehancuran, ya, kehancuran dari perang mengakibatkan gitu ya. Jadi jawabannya delta. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jadi bisa seperti itu kita cara mengerjakannya, ya, karena kan kalau ketika ujian tidak ada buka-buka apa ya, dictionary. Okay, next number 2. The doctors were pleased that their theory had been fortified by a new research. Ya, di sini ya. Oleh penelitian baru. Oke. Ini kan kalau kita lihat ini were pleased. Ya, jadi pleased is another word for happy ya, happy. Senang, merasa senang bahwa teori mereka, oke, berarti ini senang ya. Teori mereka had been fortified, ya, sudah di-fortified oleh penelitian yang baru, ya. Berarti di sini kalau apanya konteksnya di sini ada sekelompok dokter-dokter sudah apa ya, sudah membuat suatu teori, ya, dan teori mereka itu di-fortified oleh penelitian baru, ya. Mereka merasa senang, ya. Itu merasa senang kalau di apa ini? Kalau ini altered ini diganti kalau nggak salah nih. Kira-kira yang mana ini yang bisa lagi kita apa ini? Kita eliminasi. Altered ini diubah diganti, maka ini kita eliminasi. Yang mana lagi teman-teman? I'm sorry? Charlie. Charlie, ya, Charlie ini disengketakan ya. Ya. Jadi apakah ini dikembangkan atau di reinforced? Di reinforce itu diperkuat. Ya. Kira-kira konteksnya yang mana yang tepat ini? Apakah dikembangkan atau diperkuat? Diperkuat. Mister. Ya, diperkuat ya. Kalau dikembangkan, menurut saya itu menjadi teori yang baru, gitu ya. Iya. Itu nomor 2. Lanjut ya. Iya. Ya. Next, number 3. The captain often delegated. Ini kan cukup familiar ya, mendelegasikan responsibility to his subordinates so as to have time to do the important task himself. Nah, berarti kita sudah dapat konteksnya nih ya. Kapten tersebut sering mendelegasikan tanggung jawab ke bawahannya. So, it's one. Assign. Delta, Ya, Mister. menugaskan ya, assign. Ya, menugaskan. Mengutus ya. Tugas ya. Jadi cukup familiar. Number 3. Next. Question number 4. The news about toxic waste dumping. Ya ini apanya ya? Ini subjeknya nih. Aroused the anger of many viewers of the news broadcast. Aroused, ya,
mengerost kemarahan dari banyak pemirsa. Jadi sudah kita dapat apa ya konteksnya. Jadi dari pemeriksa berita ini ya. Oke. Kalau di sini kemarahan berarti aroused kemarahan. Provoked. Ya, provoked. Memprovokasi ya atau Memancing. memancing ya. Jadi arouse ini bisa juga membangkitkan kemarahan seperti itu ya. Ya, membangkitkan. Jadi kalau kita masukkan yang ini, contohnya sini involve menginformasikan kemarahan, ya jadi tidak dapat dia apanya, tidak logik ya, memprovokasi. Oke, kita lanjutkan. The athlete was adroit at handling the ball. Ya, the athlete ya was adroit. Ini kan atlet ya. Kalau atlet biasanya sudah profesional. Bagaimana ini nomor 5 teman-teman? What is the answer? Delta, Ya, skillful. skillful ya, ahli. Oke, bisa juga artinya terampil ya. Kalau clumsy, kikuk ya, kikuk ini large sudah biasa, besar, obnoxious menjijikkan, jadi tidak nyambung dia. Kita lanjut. Next, soal nomor 6 tentang sinonim ya dalam bahasa Inggris. Ya, kita lihat ya. As soon as the detail of the election were released to the media, ya ini awalannya. Segera setelah the detail of election, hasil, bisa kita bilang hasil pemilihan dikeluarkan, the newspaper was inundated with calls. Nah, ya, the newspaper was inundated with calls, far too many to be handled effectively. Bentar ya teman-teman ya. Ya, ada suara kucing tadi berantem. Oke. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Ya. Delta, ya. Fluid. Fluid, dibanjiri gitu ya. Jadi bisa kita bilang dibanjiri, dipenuhi, provided, disediakan, borders, diganggu, rewarded, penghargaan. Fluid ya. Ya, jadi walaupun artinya di sini fluid dibanjiri ya, maksudnya apa namanya nih ya, banyak yang komplain lah gitu kalau kita lihat with calls ini, atau yang nanya atau yang komplain ya. Saya ya sampai nomor 6 dulu, silakan. Kalau ada pertanyaan, just feel free to let me know, please. Ya. Jadi demikian juga ya teman-teman, dalam memahami seperti ini paragraf dalam bahasa Inggris ya. Seumpamanya ada yang kata yang kita tidak tak pahami, yaitu bisa kita guessing gitu ya, guess. Ya, menebak ya. The coconut is an unusual food for many reasons ya. It is technically a seed produced by the coconut palm tree and as such is one of the largest edible seeds produced by any plant.
Oke. Kelapa adalah unusual food, sebuah makanan yang tidak biasa for many reason, karena banyak alasan. It is technically a seed, ya, dia berupa biji, diproduksi oleh pohon kelapa. Sawit. The meat is the white pit. Nah, di sini kan pokoknya pit di sini kita tidak paham di sini ya. Iya. Maka yang lainnya ini bisa membantu. Okay. The meat is, ya, di sini katakan tadi ada consist of both meat and water. Ya, tentu kalau kelapa kita sudah paham sini, kelapa, the coconut, maka kita paham ini ya, ada dagingnya dan ada airnya. Airnya. Oke, maka the meat is the white pit. White dia kan ya putih di sini sudah kita ketahui ya, berarti dagingnya itu maksudnya. With which we are all familiar, and it is used extensively for cooking and flavoring. The coconut water is a white liquid that is very sweet and thirsty quenching. Penyegar dahaga ya. Jadi ini seperti apa namanya? Kayak zat gitu ya. Atau bahan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman kita lanjut soal nomor 7. Next number, question number 7. The doctor got to the crux of the issue. Issue bisa artinya juga masalah ya. Kalau kita lihat konteks ini ada dokter. Crux. Outline, opposite, crucial point, unhealthy. Got to the, bisa kita artikan ini tiba ke crux dari masalah. Kalau outline ini, kalau kita paham outline, maka ini bisa membantu kita untuk menentukan apakah ada kemungkinan besar atau meyakinkan kita bahwa ini salah. Ya, outline ini kan seperti apa ya? Seperti apa? Seperti menggarisbawahi gitu ya. Ya, seperti itu ya. Ini apa? Lawan. Lawan. Ya? Lawan. Iya. Jadi kalau dokter itu kan biasanya mendiagnosa, bisa juga kita apa ke situ. Kalau dokter itu biasanya mendiagnosa suatu penyakit, masalah. Maka tiba ke, ya. Jadi jawabannya di sini. Kalau ini kan bisa kita apa nih? Kita eliminasi. Ini juga tidak apa nih? Tidak nyambung dia. Apakah di sini menggarisbawahi masalah? Karena sini got sampai ke, apakah kalau kita katakan sampai ke menggarisbawahi kan enggak. Ya, tidak apa itu ya. Crucial point. This is the answer. Next question number 8. When people heard that timid Bob had taken up skydiving. Ya. Nah, di sini ada, kalau kita tahu arti timid Bob, ketika orang-orang mendengar bahwa Bob yang timid ya, had taken up skydiving, apa ini? Skydiving, ya. Apa ya? Selancar udara ya, apa ini? Ada water diving, ada skydiving, ya berarti ini di udara, sementara dia Bob ini timid. They were incredulous, ya.
They ini refers to what di sini? Ya, orang-orang yang benar. Iya, Ya, maka kalau kita paham ini bisa membantu ya. paham. Ya, kalau kita umpamanya takut gitu kan tidak apa ya? Mereka takut. Ya, tidak nyambung, masa takut yang melakukan bukan mereka gitu ya. Ya, fearful. Okay, what is outrage? Convinced, disbelieving. Kalau ini udah bisa apa ya? Disbelieving ya. Tidak percaya. Nah, ya. Ya, jadi lebih masuk dia ke sini ya. Ya, tidak percaya karena ini timid, ini artinya ini apa nih timid? Ya, orang yang apa? Yang pemalu ya. Ya, di sini dia apa? Timid ini yang pemalu. Jadi karena ini yang pemalu ya sangat kecil kemungkinan dia skydiving. Oke, kita lanjut. Soal nomor 9. The technical department enthusiastically hired Miss Long because she was proficient in the use of computers. Ya. Departemen teknik sangat antusias ingin merekrut Mr. Long karena dia sangat proficient dalam penggunaan komputer. Oke, sincer ini bisa kita langsung eliminasi. Sincer, tulus, adequate, competent. Ya, tentu yang ini yang Skill. apa ya? Nah, ya itu ragu tuh. Competent, Antara skill. Ya, proficient. Apa kira-kira bedanya ini kompeten dengan skill? Ya, proficient di sini bisa dia lebih ke apa ya? Ahli. Ahli. Ya, kompeten itu belum tentu ahli. Iya. Gitu ya. Skill. Proficient. Ya, maka di sini proficient. Ini ya, nomor 9. Skill. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 10. Even under tremendous public pressure, the planning committee, komite perencanaan, would not commit itself wholeheartedly. Ya, ini artinya dengan sepenuh hati ya, tapi sini ada not. To the proposal and gave only, ada kata only. And gave only tentative approval to the waterfront development plan. Walaupun di bawah tekanan yang kuat, ya komite perencanaan tidak akan komit sepenuh hati ke proposal, terhadap proposal dan hanya memberikan tentative approval, ya persetujuan tentatif. To the waterfront development plan, ya provisional, ambiguous. Ya, maka di sini coba kita ya, dan hanya memberikan persetujuan ya ambigu. Nah, apakah ada persetujuan ambigu? Persetujuan total, persetujuan yang tidak diperlukan. Apa itu persetujuan yang tidak diperlukan? Tidak nyambung ya, tidak lazim ya gitu ya. Oke. Nomor 10. Ya, tentatif itu artinya sama dengan provisional ya, sementara. Oke. Karena di sini hanya ya. Gave only.
Oke, itu dia 10 soal yang sudah kita bahas, teman-teman. Kalau ada yang perlu kita diskusikan lagi, silahkan kalau ada pertanyaan. Berarti Mister yang soal nomor 10 tuh kalau kita nggak tahu arti kalimatnya, kata kuncinya bisa kita lihat dari give only. Iya, pokoknya di sini ya, Oh, hanya gitu. memberikan. Kalau hanya memberikan itu kan, ya berarti tidak, Sementara. ya apa ya, tidak seperti yang diharapkan. Nah, kan bisa seperti itu ya. Hmm. Hmm. Makanya di sini total ini ya bisa kita eliminasi. Iya, Kak. Mungkin. Mm-mm. Pokoknya eh, approval ya, persetujuan yang total. Persetujuan yang tidak diperlukan ini kan tidak jelas. Ambiguous. Persetujuan yang ambigu. Hmm. Ya, jadi Makna seperti ganda yang apa ini kita. tadi ya, seperti apa namanya, seperti petunjuknya tadi di sini, ini sangat penting kita apa, kita ingat ya. Makanya di sini Telat tadi. mengenai soal-soal sinonim, ya. Jadi konteks clause in the sentence itu sangat penting, atau other words in the sentence, ya, kata-kata lain dalam kalimat tersebut. Bahkan dalam memahami satu paragraf seperti teks yang kita lihat tadi itu ya, tentang coconut itu, ya kalimat-kalimat lain bisa membantu kita memahami satu kalimat di dalam paragraf yang sama seperti itu. Tentu satu paragraf dalam satu teks itu ya, main idea-nya kan satu. Dalam satu paragraf main idea hanya satu, maka ya kalimat-kalimat yang lain itu saling berkaitan. Ya, kalimat-kalimat apa, main idea dalam satu kalimat ya akan dijelaskan, akan digambarkan atau akan diperincikan oleh kalimat-kalimat lainnya. Ya, saya ulangi, main idea dalam satu paragraf ya akan dijelaskan, akan didukung oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut. Ada yang lain, teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Tidak ada, Mister. Ya, oke. Kita lanjut ya. Oke. Ini selanjutnya tentang reading comprehension ya, teman-teman, reading comprehension. Jadi biasanya dalam soal bahasa Inggris itu satu teks itu bisa terdapat beberapa soal gitu ya, bisa 2 sampai 4 atau bahkan sampai 5 gitu ya. Kalau kita lihat, coba kita lihat apa ya, kalimat-kalimat tanyanya. Ya, the underline word pitch, first paragraph as used in the passage most nearly means what? Nah, ini kan tentang sinonim ya, sama seperti yang tadi. Baru next year. Ya. Korea. The coconut earned the nickname Ghost because what? Yang selanjutnya, ya, what is the main focus of this passage? Ya, maka ini adalah bentuk pertanyaan lain dari seperti ini ya. What is the topic of the text? Ini sama aja nih. Ya. Ya. Oke, next. The passage implies that. Oke. Implies. Paragraf tersebut menyiratkan bahwa ya, maka ini
tidak boleh lari dari konteksnya seperti itu ya. Iya. Jadi kalau kita lihat jenis-jenis soalnya ini, maka yang nomor 11 dan 12 ini bisa kita katakan apa ya, detailed question. Yang terutama yang ini ya. Iya. Detailed question, kalau ini seperti apa nih? Bisa saya masukkan ke general question. General question. Ya. Oke, coba kita lihat dulu nomor 11. Ya, ini sudah kita apa tadi ya? Sudah kita singgung tadi. Mm-mm. Ya, pitch. Tadi ada dikatakan white pitch. White pitch. As used in the passage, most nearly means what? Tadi yang sudah kita baca tadi ya. Pitch. Iya. Ya. The meat is. Ini kan the meat itu, the meat. Dagingnya, daging kelapa. Is the white pitch with which we are familiar with, as it is used extensively for cooking and flavoring. Nah, jadi seperti daging kelapa gitu. Itu bukan helm, bukan ya. Ini bukan helm. Ini bukan material rambut itu. So what is it? Delta Meat mitis. Ya, substance. substance ini seperti material juga ya, material. Bahan. Ya, bahan atau zat. Oke, kita lanjut. The coconut earned the nickname ghost because ya, maka di sini bagaimana tipsnya atau langkah-langkahnya? Ya kita cari kata ini adalah kata kuncinya ya. Nickname ghost. Ya. Maka itu tentang apa ya? Penjelasan di awal biasanya itu. Kalau kita lihat di sini ada nggak di sini tertulis nickname atau ghost, tadi sudah kita baca tidak ada, maka paragraf selanjutnya kita lihat. Ya, inilah yang dinamakan apa teman-teman ya, scanning. Kita men-scan kata-kata hingga kita mendapatkan target kata yang kita cari, lalu kita fokus ke kalimat di mana target tersebut tertulis. Nah, ya kan? Ya. Lalu bisa kita baca di sini. Kita baca. Karena ini tidak terlalu panjang, kita baca aja semua. Portuguese explorers, nah, seperti itu ya. Portuguese explorers gave the nut its name in the 15th century, referring to it as cocoa. As cocoa. Meaning ghost in their language. Nah, jadi cocoa itu di bahasa Portugis artinya adalah hantu. Oke, the three dimples. Nah, ini kan kita bayangkan aja koko kelapa. Kalau ada kata tree, maka bisa kita guessing apa arti ini dimples. Ada yang lubang-lubang itu ya. Iya. Lubang-lubang di kelapa. The three dimples and the hairy texture. Ya, tentu dia berambut. Reminded them of a ghost face. And the tree has retained that name ever since. Oke. Jadi kita lihat ya. Because what of its pale color, tidak ada tadi, ada nggak dibicarakan tentang Nggak warna? ada. Nggak ada, makanya ini kita eliminasi. It is resembles a face. Ada. Nah, kalau ini bisa ya, ini tentang bau-bau tidak ada. It is wow, ya. It is resemble. Ini menjadi dia tampak seperti muka gitu ya. Coba kita lihat sekali lagi. The three dimples and the hair texture reminded them of ghost face. Ya kan? Ya, itu ya sama maknanya dengan resemble a face. Saya? Iya. Oke, kita lanjut.
What is the main focus of this passage? Nah, maka untuk itu teman-teman, kalau di sini ya, bisa kita baca juga di sini apanya, opsi jawabannya, the history of coconut. Coconut trees have many uses. How cooking oil is made, Portuguese discoveries. Ya, oke. Walaupun di sini teman-teman ada 2 soal lagi, nanti bisa kita lanjut dengan diskusi lagi. Kita break dulu sejenak teman-teman ya, sekitar 10-15 menit, nanti kita lanjutkan sesi kedua.